Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan hari ke-16 di bulan Ramadan. Telah kita lewati 15 hari pertama. Mudah-mudahan segala amal baik kita di 15 hari yang pertama Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita masih diberi taufik serta diberi hidayah sehingga kita bisa dibimbing untuk melewati sisa bulan Ramadan ke depan, sehingga kita mampu mengerjakan apa yang belum kita kerjakan di 15 hari yang pertama. Sahabat rahimakumullah, di dalam Ramadan ini ada satu hal yang wajib kita kerjakan, tidak hanya ibadah puasa. Kita kenal, biasanya kita mulai mengupas tentang zakat. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam zakat ini, khususnya adalah zakat fitrah. Bahwa zakatul fitrah atau zakatul badan ini hanya boleh dibayar menggunakan bahan pokok. Dan ini apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Kemudian disepakati oleh ulama, dari mulai madhab al-Imam Abu Hanifah, madhabnya al-Imam Malik, madhabnya al-Imam Syafi'i, madhabnya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mengatakan wajib mengeluarkan bahan pokok. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 1 sa'. 1 sa' ini berapa? 1 sa' itu manifestasi dari ketika kedua tangan kita digenggam, artinya 1 genggam. Atau dikonversi oleh ulama, 1 sa' itu adalah 4 mud. Dan 1 mud itu dikonversi oleh ulama modern sekitar 6,75 ons. Itu ada yang mengatakan 7 ons. Berarti kurang lebih zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebanyak 2 kilo 75 ons atau 2 kilo 8 ons. Lah adapun yang dulu-dulu kita biasa mengeluarkan 2,5 kilogram, kita hanya bisa husnudzon sama ulama-ulama dahulu kita, bahwasanya karena ada beberapa hal, maka ulama-ulama dahulu mengatakan dan mewajibkan 2,5 kilogram. Dikarenakan ada satu pendapat yang mengacu kepada hadisnya Rasulullah SAW, kalau kita tidak punya 1 sok, tidak punya kecuali setengah, maka bayarlah yang setengah itu. Nah, mungkin pada zaman itu kita lagi dalam keadaan ekonomi yang serba sulit, beras juga belum di mana-mana. Tetapi alhamdulillah sekarang ekonomi kita meningkat. Kita bisa jumpai beras di mana-mana. Maka kembalilah kita ke kaul yang masyhur, jangan mengeluarkan 2,5 kilogram, tetapi keluarkanlah 2,7,5 kilogram atau 2,8 kilogram. Nah, kemudian pada prakteknya
boleh nggak kita mengeluarkan menggunakan uang? Nah, sebagian ada yang mengeluarkan menggunakan uang. Menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, begitu juga madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tidak boleh mengeluarkan uang sebagai pengganti daripada beras. Yang memperbolehkan hanya ada satu ulama dari pendapatnya, dari madhabnya Imam Abu Hanifah, yang memperbolehkan menggunakan uang sebagai pengganti daripada beras. Akan tetapi ketika kita mau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka jangan setengah-setengah, harus totalitas. Karena at-talfiq atau at-tatabu'ur rukhas, mengambil yang ringan-ringan dari madhab ini disepakati oleh ulama tidak boleh. Maka harus totalitas. Kalau kita mau mengikuti madhabnya Abu Hanifah dengan memperbolehkan menggunakan uang, maka nilainya pun harus sama dengan nilai yang dikehendaki oleh madhab Imam Abu Hanifah. Karena menurut madhabnya Imam Abu Hanifah, satu soknya itu bukan 4 mud, tetapi 6 mud. Maka kalau dikonversi sekarang, yang wajib dikeluarkan adalah nominal uang dari 3,8 kg atau dari 4 kg. Jangan sampai kita mau pakai nominal uang, tetapi yang dihitung adalah nominal dari 2,7 kg. Ini namanya mencampur adukan madhab atau at-talfiq tadi. Sahabat rahimakumullah, ironisnya terkadang di dalam praktek ada sebagian orang yang membuat hilah atau membuat semacam praktek yang seolah-olah dibenarkan. Biasanya, dan kita jumpai di beberapa tempat, panitia menyiapkan 1 atau 2 kantong beras. Kemudian ketika ada orang yang mau bayar zakat dengan menggunakan uang, ini panitia seolah-olah mengadakan adanya transaksi jual beli terlebih dahulu. Si beras dibeli, kemudian dikeluarkan zakatnya. Bagaimana hukumnya? Menurut hemat kami, dan nanti kita akan kupas, maka praktek yang semacam ini hanya sah bagi pelaku zakat yang pertama. Kenapa demikian? Karena ketika panitia menyiapkan 1 kantong beras dan kemudian dibeli oleh pelaksana zakat yang pertama dan kemudian dikeluarkan oleh dia sebagai zakatnya, maka sekarang status beras ini bukan milik panitia, tetapi status beras ini miliknya mustahiq. Di situ terdapat fuqara, terdapat masakin, terdapat gharimin, terdapat amilin 'alaiha, terdapat al-mu'allafat qulubuhum, terdapat juga ibnu sabil, terdapat juga sabilillah. Artinya ini beras milik orang banyak. Ketika ini beras milik orang banyak, kemudian ada lagi pelaku zakat yang nomor 2, boleh nggak panitia ini menjual beras yang statusnya bukan milik dia, tetapi milik orang banyak? Otomatis jual belinya tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, otomatis menyebabkan zakat fitrahnya juga tidak sah. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan perlu kita ingatkan, andai amil mau menjadi, atau andai sekelompok orang atau ada lembaga seperti masjid, madrasah, sekolah mau menyelenggarakan zakat, perlu dipahami dulu konsep zakat seperti apa. Karena kita tahu bahwa sedekah ini terbagi menjadi 2, ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib contohnya seperti zakat. Sedekah sunnah seperti kita sedekah seperti biasa.
Nah, perbedaannya ada 3 hal. Kalau sedekah wajib, pendistribusiannya itu jelas. Artinya hanya orang-orang tertentu yang boleh mendapatkan sedekah yang wajib. Beda dengan sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang sunnah siapapun boleh menerimanya. Orang kaya boleh kita sedekah sama orang kaya. Kita nyembelih korban, kemudian dagingnya kita kasih ke orang kaya boleh. Adapun nanti ada perbedaan. Kalau orang kaya ketika mendapatkan sedekah yang sunnah, maka statusnya dia hanya boleh mengambil manfaat daripada ini barang. Berbeda dengan orang miskin. Kalau orang miskin ketika mendapatkan sedekah yang sunnah, maka dia berhak memiliki barang tersebut. Kalau berhak memiliki, berarti dia boleh kasih ke orang lain, dia boleh ngambil manfaat sendiri, dia boleh jual. Berbeda dengan orang kaya. Kalau orang kaya hanya boleh mengambil manfaat. Kalau boleh mengambil manfaat, dia tidak memiliki terhadap barang tersebut. Kalau tidak memiliki, otomatis tidak boleh dikasihkan lagi orang lain. Tidak boleh juga dijual. Hanya boleh ngambil manfaat dari apa yang disedekahkan kepadanya. Itu kalau sedekah yang sunnah. Sementara zakat ini sedekah yang wajib, yang mana ketentuan pendistribusiannya sudah dijelaskan di Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, al-ayah. Maka ketika ada orang yang bersedekah wajib atau membayar zakat fitrah, beras yang dia keluarkan sebagai zakat sekarang milik orang banyak. Kalau milik orang banyak, berarti tidak bisa kita jual mengatasnamakan orang banyak. Nggak boleh. Dan ini terjadi di mana-mana. Maka anjuran saya, anjuran Al-Fakir di sini, siapapun yang mau menjadi panitia itu harus menyiapkan beras yang banyak sesuai dengan jumlah orang yang mau bayar zakat di situ. Jangan hanya menyiapkan 1-2 kantong beras. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diingatkan lagi adalah panitia tersebut statusnya sebagai amil apa bukan? Ini yang perlu diketahui. Karena ada sebagian panitia yang statusnya amil. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari waliur amr untuk ngurusi masalah zakat. Mungkin di Indonesia namanya Baznas atau UPZ atau apa. Mereka amil. Tetapi sebagian lagi ada yang bukan amil. Lembaga independen seperti masjid, seperti madrasah, seperti sekolah-sekolah tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah zakat. Ketika mereka mau mengurusi masalah zakat, maka harus ada redaksi dari orang yang mengeluarkan zakat, yaitu redaksi menitipkan ke mereka untuk disampaikan kepada mustahiknya. Karena maknanya mengeluarkan zakat tidak hanya mengeluarkan, tetapi menyampaikan kepada mustahiknya. Andai ada orang yang mengeluarkan zakat, dia siapkan, tetapi tidak diberikan kepada mustahiknya, cuma sudah disiapin. Ini zakat saya, tapi nggak disampaikan. Apakah itu sudah mengeluarkan zakat? Belum. Namanya baru ifraz, bukan ikhraj. Kalau ikhrajuz zakah, mengeluarkan plus menyampaikan kepada mustahiknya. Kalau mengeluarkan tanpa menyampaikan ke mustahiknya, namanya ifrazuz zakah, menyisihkan untuk zakat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus disampaikan ketika kita membayar zakat? Yang pertama, kita harus niat bahwa ini adalah zakat saya, atau ini adalah sedekah wajib saya, atau ini adalah kewajiban saya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya, atau saya mengeluarkan atau niat mengeluarkan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib saya tanggung, seperti anak dan istri.
Kemudian ketika yang kita berikan itu adalah amil, maka kita cukup untuk memberikan kepada amil tersebut, karena tugasnya dia untuk menyampaikan kepada mustahik yang lain. Tetapi kalau kita memberikannya kepada lembaga independen yang bukan amil, maka harus ada bahasa mewakilkan. Sekali lagi, harus ada bahasa mewakilkan. Saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya, dan saya wakilkan kepada Bapak untuk menyampaikan atau mendistribusikan zakat saya kepada mustahiknya. Kemudian panitia mengatakan, saya terima wakilnya, karena status dia bukan sebagai amil. Karena kalau kita melihat definisi tadi, amil adalah mereka atau badan yang ditunjuk oleh waliul amr untuk mengurusi bab zakat. Sementara kebanyakan kiai, kebanyakan ustaz, kebanyakan masjid, kebanyakan pesantren, kebanyakan di lembaga-lembaga sekolahan, itu mereka tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai badan yang mengurusi zakat. Otomatis mereka statusnya bukan amil, tetapi mereka statusnya sebagai wakil. Ini yang perlu disampaikan. Karena banyak saya jumpai di berbagai masjid dengan transaksi jual beli, kadang-kadang membolehkan langsung menggunakan uang. Kalau mau membolehkan menggunakan uang, tadi nominalnya tidaklah konversi dari 2,7 kg, tetapi dari 3,8 atau 4 kg beras. Kemudian yang paling penting di dalam bab zakat adalah, tak kalah pentingnya, di Ramadan ini ternyata tidak hanya zakat fitrah, ada zakatul mal juga. Bahkan sebagian ada yang mengeluarkan zakat tijarah. Perlu kita pahami syarat-syaratnya seperti apa. Karena apa? Karena ketika kita mengatasnamakan sesuatu dengan yang bukan namanya, maka sia-sia. Ada sebagian orang ada yang mengatakan zakat profesi, atau bahkan mohon maaf sebagian PNS ada yang dipotong untuk pembayaran zakat hartanya. Kita ketahui bahwa zakat ini hanya tertentu di harta-harta yang sudah disebutkan oleh ulama. Adapun zakat harta yang lain, zakat profesi dan lain sebagainya, ini hasil ijtihad para ulama ketika mereka bertanya, apakah uang, sekali lagi, apakah uang yang kita gunakan sebagai alat tukar resmi itu disamakan dengan emas dan perak yang notabene sama-sama alat tukar resmi di zaman Rasulullah SAW. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan disamakan, sehingga kalau disamakan berarti ketika ada orang mempunyai uang dengan nominal sama seperti emas 84 atau 82 gram emas dan sudah mengendap selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kenapa? Karena disamakan dengan emas dan perak di zamannya Rasulullah SAW. Tetapi bagi ulama yang mengatakan tidak disamakan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi ada 3 pendapat. Yang pertama disamakan, yang kedua tidak disamakan, yang ketiga ini pendapat yang paling mendekati kehati-hatian, yaitu di dalam bab zakat disamakan seperti emas dan perak, tetapi di dalam non bab zakat atau bab ribawi tidak disamakan seperti emas dan perak. Makanya menurut pendapat ulama yang ketiga ini, ketika ada orang di rekeningnya mengendap sejumlah uang dengan nominal seharga emas 84 gram emas,
dan sudah mengendap selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, kita kadang-kadang melihat sebagian di antara kita ada yang udah zakat malnya dikeluarin, padahal gajinya dia juga udah habis dalam sebulan. Nah, ini tidak benar. Lah kalau tetap mau mengeluarkan, jangan mengatasnamakan zakat, tapi atasnamakanlah sedekah. Pasti kita akan dapat pahala. Tapi kalau seumpama kita mengeluarkan yang bukan notabene zakat dan kita sebutkan itu zakat, yang dikhawatirkan kita nggak dapat pahala zakat, juga tidak dapat pahala sedekah. Sama seperti ada orang sholat subuh jam 8 pagi, ditanya sama orang, sholat apa ini? Dia mengatakan, saya sholat subuh. Maka dia nggak dapat sholat pahala sholat duha. Paham ya? Sholat subuh juga nggak sah karena waktunya bukan di jam 8. Atau ada orang jam 5 pagi, jam 5 pagi ditanya, ada apa? Sholat apa yang Anda kerjakan? Dia bilang, saya sholat duha. Otomatis nggak dapat pahala sholat subuh, juga nggak dapat pahala sholat duha. Kenapa? Disebut subuh bukan, disebut duha juga bukan. Nah, ini pun sama. Kalau belum memenuhi kriteria standar, jangan mengatasnamakan zakat, tapi atasnamakanlah ini adalah sedekah kita. Insya Allah dapat pahala. Tapi kemudian yang unik di negara kita, terkadang berfokus di hari menjelang Idul Fitri atau di Ramadan. Padahal kita ketahui bahwa zakat itu tergantung dimulainya kapan. Kalau ada orang mulai jual beli di bulan Rajab, maka Rajab tahun depan ketika memenuhi standar, disitulah kewajiban zakat. Jangan sampai diakhirkan ke Ramadan, haram hukumnya. Kalau menaruh uangnya dimasuk di rekening mulainya di bulan Maulid, maka Maulid tahun depan dia wajib mengeluarkan zakat. Sekarang rata-rata diakhirkan sampai ke bulan Ramadan. Ini perlu disampaikan. Kemudian yang terakhir, himbauan kepada seluruh yang mengurusi ibadah orang lain, mau ibadah salat, mau ibadah umrah, mau ibadah zakat, tolong berikanlah pencerahan kepada mereka. Jangan sampai kita mengurusi ibadah orang lain tanpa memberikan pencerahan kepada mereka, apalagi kalau kitanya sendiri belum paham. Karena jelas Syekh Ahmad bin Ruslan, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang benar, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi himbauan kami pada siapapun yang mengurusi ibadah orang lain, sebelum Anda mengurusi ibadah orang lain, fahami dulu ibadah tersebut. Ketika sudah faham, ajarkan itu kepada yang lain, supaya mereka tahu bagaimana cara ibadah yang benar, dan kita mengurusi juga dengan benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.